Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya akan membahas tentang suggestion system atau sumbangsaran. Suggestion system atau sumbangsaran merupakan program yang diselenggarakan oleh perusahaan tempat saya bekerja yang tujuannya untuk menggali jiwa kreativitas setiap karyawan untuk menyelesaikan permasalahannya masing-masing. Kita diminta sumbangsaran ini per semester ya, jadi dalam setahun tuh kurang lebih kita harus punya ide untuk menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari sebanyak 2 ide. Karena saya sebagai admin gudang, jadi saya akan menceritakan pengalaman saya dalam hal memberikan sumbangsaran ini. Sumbangsaran yang saya berikan di sini itu sederhana ya teman-teman. Jadi saya narik laporan dalam bentuk file TXT, kemudian saya rubah menjadi file Excel, kemudian saya pivot table, dan jadi laporan. Cuma impact yang dihasilkan menurut saya cukup besar ya. Jadi kan di tim operasional, dalam hal ini tim dropping atau pengiriman atau supir, kinerja mereka akan benar-benar dianggap ketika mereka menggunakan modis. Dalam hal ini modis itu kayak HP, yang di dalam HP itu udah ditaruh sebuah aplikasi yang dengan aplikasi itu kinerja si dropping atau si supir ini bisa terlihat, dan dari situlah performa mereka dinilai. Misalkan mereka ngirim tapi tanpa menggunakan aplikasi tersebut, maka mereka dianggap tidak bekerja meskipun untuk gaji utuh ya, karena mereka karyawan tetap, gaji utuh, tapi perhitungan insentif nanti jika tidak menggunakan aplikasi tersebut maka tidak dihitung. Masalah muncul ketika manajer ingin mengetahui estimasi closing. Jadi kan posisi di bosnya itu gini ya teman-teman, ketika admin rute membuat STK, surat tugas kirim, nomor-nomor DO yang ada di STK tersebut tidak otomatis tersimpan. DO tersebut bisa tersimpan kalau disimpan manual oleh admin atau oleh aplikasi yang ada di modis dropping. Maka sebelum solusi ini saya temukan, yang terjadi adalah manajer memerintahkan saya untuk menyimpan secara manual DO-DO yang ada di STK yang akan dikirim hari esok. Ya, tanpa pikir panjang saya pun melakukan hal tersebut. Hari demi hari hal tersebut saya lakukan secara rutin, setiap harinya terus saya lakukan. Cuma permasalahan baru muncul ketika admin rute mulai menyadari kenapa utilisasi modis atau efektivitas penggunaan modis dropping ini anjlok, yang padahal dropping setiap mengirim barang ke toko itu selalu menggunakan aplikasi. Seolah-olah dropping itu ngirim kayak manual tanpa aplikasi. Setelah ditelusuri oleh admin rute yang dalam hal ini merangkap sebagai kepala gudang, akhirnya dia menemukan bahwa penyebab kenapa utilisasi modis dropping itu anjlok dibandingkan cabang perusahaan yang lain adalah karena tim admin, dalam hal ini saya, senantiasa menyimpan draft DO-DO yang ada di STK yang sedang dikirim. Nah, karena mengetahui permasalahan tersebut, akhirnya kepala gudang yang dalam hal ini merangkap sebagai admin rute komplain ke saya dan melarang saya untuk melakukan simpan draft terhadap DO-DO yang sedang atau akan dikirim. Karena itu memperburuk utilisasi modis atau performa penggunaan modis, yang otomatis mengurangi insentif dan juga memperburuk performa dia sebagai admin rute, sebagai kepala gudang, dan juga anak buahnya yang dalam hal ini dropping. Perang dingin pun terjadi gitu, di mana manajer memaksa saya untuk melakukan simpan draft terhadap DO-DO yang ada di STK tersebut karena dia ingin tahu estimasi kiriman dan closing, karena takutnya misalkan hari ini butuhnya 150 juta, 200 juta, karena nggak tahu omset yang dikirim itu berapa jumlahnya, akhirnya targetnya nggak kecapai karena kita nggak tahu kita tuh target itu udah nyampe atau belum gitu. Akhirnya manajer tetap bersikeras dengan pendiriannya, yakni saya harus melakukan simpan draft terhadap DO-DO yang ada di STK yang sedang atau akan dikirim. Sedangkan kepala gudang yang dalam hal ini merangkap sebagai admin rute juga nggak mau kalau performa modisnya itu turun, apalagi ketika laporannya di-show secara umum itu, jadi diketahui oleh banyak perusahaan cabang yang lain. Ya jadi malu lah kalau misalkan performanya anjlok terus. Hingga terjadi percekcokan gitu. Ya meskipun tidak secara langsung, cuma saya merasakan hawa-hawa panas akibat perseteruan itu. Jadi kayak nggak saling bertanya antara kepala gudang dengan manajer. Begitupun saya, yang mereka seolah-olah menitik beratkannya di saya. Saya juga bingung gitu. Begitu ketemu kepala gudang saya ikut ke dia, begitu disamperin manajer saya juga ikut ke dia. Hingga suatu hari adalah teman saya yang dia tuh udah jago banget Microsoft Office. Jadi ide ini tuh bukan dari saya pribadi ya, saya cuma menjalankannya. Jadi kebetulan teman saya ini lagi training mau jadi kepala admin atau koordinator admin. Kebetulan dia mendapati permasalahan yang sedang terjadi. Sehari 2 hari saya coba dan akhirnya berhasil gitu. Sehingga gara-gara sumbangsaran ini, maka permasalahan yang sempat memanas itu pun beres gitu seketika itu juga. Jadi kepala gudang atau admin rute pun utilisasi modisnya tetap baik gitu ya. Persentasenya pas di show secara umum di grup tuh gak anjlok gitu. Dan juga tanpa harus menyimpan draft DO yang ada di STK-nya, manajer akan tetap tahu gitu. Karena laporan yang saya tarik berdasarkan ide tersebut. Jadi rincian di sumbangsaran itu kan caranya gini teman-teman. Kita ditanya apa yang akan kita berikan solusi, kemudian kita disuruh menguraikan masalahnya. Lalu setelah itu anggaplah kita udah ngelakuin atau membuatnya dari kapan, kemudian kita udah trial and error atau uji cobanya, try outnya tuh misalkan dalam waktu sekian hari, apa dampak positif yang diberikan setelah saya menerapkan ide tersebut. Lalu saya bilang bahwasanya
Di awal-awal tuh sempat terjadi percekcokan, perang dingin antara manajer dan kepala gudang karena benturan kepentingan. Lalu setelah adanya ide ini, setelah ditemukannya solusi ini, maka pertentangan ini pun selesai karena utilisasi modis akan tetap baik-baik saja performanya, presentasinya, dan manajer pun bisa mengetahui estimasi kiriman dimulai dari tokonya, salesnya, nominalnya. Dia bisa tahu tanpa harus melakukan simpan drap secara manual oleh tim administrasi yang itu akan merusak utilisasi modis. Di perusahaan tuh emang ya kalau misalkan di distributor, di pabrik itu kesannya kayak dibikin jadi robot. Bahkan orang pinter pun karena nggak diberi banyak kesempatan untuk berkembang, banyak yang mengatakan bahwasanya ya jadi bodoh gitu. Saya akui itu, tapi kembali lagi ke orangnya. Kalau misalkan kitanya kreatif, ya dimanapun kita ditempatkan, otak kita akan terus berkembang. Dan juga mungkin yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang nggak kerja di distributor, bahwasanya di distributor tuh ada loh tuntutan semacam itu. Yang itu kalau misalkan kitanya serius, bisa menggali jiwa kreativitas kita. Dan percaya atau tidak, meskipun idenya ini sangat sederhana dan dianggap sepele oleh sebagian besar orang yang udah jago rumus Excel dan Microsoft Office lainnya, ketika saya ngecek ke beberapa cabang perusahaan yang lain yang bikin laporan semacam saya itu kayaknya baru di saya gitu. Ada yang terkendala karena si adminnya nggak mau, ada yang terkendala karena memang nggak kepikiran, atau ada solusi lain. Intinya meskipun sederhana, tapi belum banyak yang atau belum banyak yang make gitu ya teman-teman. Oke, barangkali itu aja sih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada request tertentu yang bisa saya lakukan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and comment, dan tentunya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.